Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas pertidaksamaan linear dua variabel, daerah himpunan penyelesaian atau DHP, serta bagaimana menyelesaikan masalah menggunakan eliminasi dan substitusi. Yuk simak video ini hingga akhir ya. Pertidaksamaan linear dua variabel itu apa sih? Pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang memuat dua variabel, biasanya X dan Y. Bentuk umumnya dapat ditulis seperti ini. Yang pertama, AX plus BY kurang dari C, AX plus BY kurang dari sama dengan C, AX plus BY lebih dari C, atau AX plus BY lebih dari sama dengan C. Sekarang kita lihat ke contoh berikut. Ada pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Langkah pertama, kita ubah dulu pertidaksamaan ini menjadi garis batas, yaitu X tambah Y sama dengan 6. Setelah itu, kita bisa cari titik potongnya. Jika X sama dengan 0, maka 0 tambah Y sama dengan 6, sehingga Y sama dengan 6. Jadi kita dapat titiknya adalah 0,6. Selanjutnya, jika Y sama dengan 0, maka X tambah 0 sama dengan 6, sehingga X sama dengan 6. Jadi kita dapat titiknya yaitu 6,0. Setelah titik potong didapat yaitu 0,6 dan 6,0, kita bisa gambarkan seperti ini. Kedua titik tersebut kita hubungkan sehingga terbentuk garis lurus yaitu X tambah Y sama dengan 6. Karena pertidaksamaannya adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 6, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah di bawah garis dan pada garis itu sendiri. Nah, pada grafik ini daerah tersebut ditunjukkan dengan arsiran. Mengapa yang diarsir adalah bagian bawah garis? Karena titik-titik daerah itu yang memenuhi pertidaksamaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa daerah himpunan penyelesaian dari X tambah Y kurang dari sama dengan 6 adalah semua titik yang berada di bawah garis dan pada garis X tambah Y sama dengan 6. Sekarang kita masuk cara menentukan daerah himpunan penyelesaian atau disingkat DHP. DHP itu adalah daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Jadi yang kita cari bukan hanya garisnya, tetapi juga bagian daerah yang benar. Langkah pertama, ubah dulu pertidaksamaan menjadi persamaan garis. Tujuannya supaya kita dapat menggambar garis batas. Langkah kedua, gambar garis batasnya pada bidang koordinat. Selanjutnya pilih titik uji, biasanya titik 0,0. Titik ini dipilih karena paling mudah digunakan asalkan tidak berada tepat pada garis. Langkah keempat, masukkan titik uji ke pertidaksamaan. Kalau hasilnya benar, berarti daerah yang memuat titik itu adalah daerah penyelesaian. Kalau hasilnya salah, berarti yang dipilih adalah sisi sebaliknya. Kalau ada lebih dari satu pertidaksamaan, maka daerah penyelesaiannya adalah irisan dari semuanya. Artinya kita ambil bagian yang sama-sama memenuhi semua syarat. Selain dengan titik uji, ada juga cara yang lebih cepat, yaitu tanpa uji titik untuk bentuk-bentuk tertentu pastinya. Nah, kalau bentuknya X lebih dari atau sama dengan A, maka daerahnya ada di sebelah kanan garis X sama dengan A. Kalau bentuknya X kurang dari atau sama dengan A, maka daerahnya ada di sebelah kiri garis X sama dengan A. Kalau bentuknya Y lebih dari atau sama dengan B, maka daerahnya ada di atas garis Y sama dengan B. Kalau bentuknya Y kurang dari atau sama dengan B, maka daerahnya ada di bawah garis Y sama dengan B. Sedangkan jika X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0, maka daerahnya berada di kuadran 1. Jadi untuk menentukan DHP kita bisa memakai titik uji atau langsung melihat arah daerahnya tergantung bentuk pertidaksamaannya. Kita masuk ke penyelesaian masalah dengan eliminasi dan substitusi. Nah, metode eliminasi dan substitusi ini digunakan untuk mencari titik potong dua garis. Titik potong ini penting karena biasanya menjadi salah satu titik sudut pada daerah himpunan penyelesaian. Nah, kita ke contoh diketahui ada dua persamaan, yaitu 2x tambah y sama dengan 48 dan x tambah 2y sama dengan 42. Nah, langkah pertama kita gunakan metode eliminasi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan salah satu variabel agar lebih mudah mencari variabel lain.
Pada dua persamaan ini, kita lihat bahwa koefisien X belum sama. Di persamaan pertama, koefisien X adalah 2, sedangkan di persamaan kedua, koefisien X-nya itu 1. Agar X bisa dihilangkan, maka koefisiennya harus dibuat sama dulu. Persamaan kedua bisa kita kalikan dengan 2, jadi X tambah 2Y sama dengan 42 menjadi 2X tambah 4Y sama dengan 84. Mengapa boleh dikalikan 2? Karena kita mengalihkan seluruh ruas kiri dan ruas kanan dengan bilangan yang sama. Jadi nilai persamaannya tetap setara, hanya bentuknya saja yang berubah agar lebih mudah diselesaikan. Sekarang kita punya dua persamaan, 2X tambah Y sama dengan 48 dan 2X tambah 4Y sama dengan 84. Karena koefisien X sudah sama, kita bisa mengurangkan kedua persamaan tersebut. 2X tambah 4Y dikurangi 2X tambah Y sama dengan 84 dikurangi 48. Hasilnya 3Y sama dengan 36, Y 36 dibagi 3 jadi 12. Setelah Y diperoleh, kita lanjut dengan substitusi. Masukkan nilai Y sama dengan 12 ke persamaan pertama. 2X tambah Y sama dengan 48, jadi 2X tambah Y-nya 12 sama dengan 48. 2X sama dengan 36, jadi X sama dengan 36 dibagi 2, yaitu 18. Jadi titik potong kedua garis adalah 18,12. Sekarang kita masuk ke contoh soal pertama. Di sebuah sanggar tenun tradisional, perajin membuat dua jenis produk, yaitu kain tenun dan selendang. Untuk membuat satu kain tenun dibutuhkan 2 gulung benang dan 1 paket pewarna. Untuk membuat satu selendang dibutuhkan 1 gulung benang dan 2 paket pewarna. Persediaan benang yang tersedia paling banyak 48 gulung dan persediaan pewarna paling banyak 42 paket. Jika banyak kain tenun dinyatakan dengan X dan banyaknya selendang dinyatakan dengan Y, maka A. Buatlah model matematika, dan B. Tentukan titik potong kedua garis batas, dan C. Tentukan titik-titik pojok daerah himpunan penyelesaian. Nah, kita penyelesaian yang pertama dulu, model matematika. Nah, kita misalkan X sebagai banyak kain tenun dan Y banyak selendang. Untuk membuat satu kain tenun diperlukan 2 gulung benang dan 1 paket pewarna. Persediaan benang yang tersedia paling banyak itu 48 gulung. Jadi model matematikanya adalah 2X plus Y kurang dari atau sama dengan 48. Kemudian untuk membuat satu selendang diperlukan 1 gulung benang dan 2 paket pewarna. Persediaan pewarna yang tersedia paling banyak itu 42 paket. Maka model matematikanya adalah X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 42. Karena banyak produk tidak mungkin bernilai negatif, maka kita tambahkan syarat X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Jadi model matematikanya itu 2X tambah Y kurang dari sama dengan 48, X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 42, dan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Setelah model matematika diperoleh, berikutnya kita mencari titik potong kedua garis batas. Garis batas yang kita gunakan itu 2X tambah Y sama dengan 48 dan X tambah 2Y sama dengan 42. Kita bisa pakai metode eliminasi dan substitusi. Pertama, kita ingin menghilangkan salah satu variabel, misalnya X. Agar X bisa dihilangkan, koefisien X pada kedua persamaan harus sama. Maka pada persamaan pertama koefisien X-nya itu kan 2. Persamaan kedua koefisien X-nya 1. Supaya sama, maka persamaan kedua kita kalikan 2. Jadi yang tadinya X tambah 2Y sama dengan 48, jadi 2X tambah 4Y sama dengan 84. Kenapa boleh dikalikan 2? Karena yang dikalikan bukan hanya ruas kirinya aja, tapi seluruh persamaan. Jadi nilainya tetap setara. Sekarang kita punya persamaan 2X tambah Y sama dengan 48 dan 2X tambah 4Y sama dengan 84. Kita bisa kurangkan jadi 2X tambah 4Y dikurangi 2X tambah Y sama dengan 84 dikurangi 48. Maka hasilnya 3Y sama dengan 36, Y-nya sama dengan 36 dibagi 3, 12. Setelah nilai Y didapat, kita bisa substitusikan ke salah satu persamaan, misalnya ke persamaan pertama. 2X tambah Y sama dengan 48, jadi 2X tambah Y-nya 12 sama dengan 48. 2X sama dengan 36, X-nya 36 dibagi 2 sama dengan 18. Jadi titik potong kedua garis batas adalah 18,12. Setelah menentukan titik potong kedua garis, sekarang kita tentukan titik-titik pojok daerah himpunan penyelesaian. Caranya kita cari dulu titik potong masing-masing garis dengan sumbu X dan sumbu Y.
Untuk garis pertama, 2x tambah y sama dengan 48. Jika x sama dengan 0, maka 2 kali 0 ditambah y sama dengan 48, sehingga y-nya itu adalah 48. Maka titiknya adalah 0,48. Jika y sama dengan 0, maka 2x tambah 0 sama dengan 48, sehingga 2x tambah 48, maka x-nya 48 dibagi 2, 24. Jadi titiknya adalah 24,0. Sekarang untuk garis kedua, yaitu x tambah 2y sama dengan 42. Jika x sama dengan 0, maka 0 tambah 2y sama dengan 42, sehingga 2y sama dengan 42, maka y-nya 42 bagi 2, 21. Jadi titiknya adalah 0,21. Kemudian jika y sama dengan 0, maka x tambah 0 sama dengan 42, sehingga x sama dengan 42, jadi titiknya adalah 42,0. Lalu dari langkah sebelumnya kita juga sudah mendapatkan titik potong kedua garis, yaitu 18,12. Tetapi tidak semua titik yang kita temukan otomatis menjadi titik pojok daerah penyelesaian. Kita harus melihat daerah yang memenuhi semua syarat, yaitu tadi 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 48, x tambah 2y kurang dari atau sama dengan 42, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 0. Karena itu daerah penyelesaiannya berada di kuadran 1 dan dibatasi oleh kedua garis tersebut. Maka titik-titik pojok daerah himpunan penyelesaiannya yaitu 0,0, 24,0, 18,12, dan 0,21. Sekarang kita masuk ke contoh soal kedua. Perhatikan grafik berikut. Daerah yang diarsir menunjukkan daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Berdasarkan grafik tersebut, tentukan yang A, sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang sesuai, B, titik potong garis X tambah Y sama dengan 8 dan garis X tambah 2Y sama dengan 8 dengan metode eliminasi dan substitusi, dan C, tentukan titik-titik pojok DHP. Oke, yang pertama kita masuk ke sistem pertidaksamaannya. Pertama, ada garis X sama dengan 2. Daerah arsirannya berada di mana? Di sebelah kanan garis. Artinya nilai X pada daerah arsiran selalu lebih besar dari atau sama dengan 2. Jadi pertidaksamaannya adalah X lebih dari atau sama dengan 2. Yang kedua ada garis Y sama dengan 1. Daerah arsirannya ada di atas garis. Artinya nilai Y pada daerah arsiran selalu lebih besar dari atau sama dengan 1. Jadi pertidaksamaannya adalah Y lebih dari atau sama dengan 1. Yang ketiga ada garis X tambah Y sama dengan 8. Daerah arsirannya berada di mana? Di bawah garis. Artinya jumlah X dan Y pada daerah arsiran tidak lebih dari 8. Jadi pertidaksamaannya adalah X tambah Y kurang dari atau sama dengan 8. Yang keempat ada garis X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, daerah arsirannya ini berada di atas garis. Artinya nilai pada daerah arsiran memenuhi X tambah 2Y lebih dari atau sama dengan 8. Jadi sistem pertidaksamaan yang sesuai dengan daerah arsiran adalah X lebih dari atau sama dengan 2, Y lebih dari atau sama dengan 1, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 8, X tambah 2Y lebih dari atau sama dengan 8. Sekarang kita lanjut menentukan titik potong garis X tambah Y sama dengan 8 dan X tambah 2Y sama dengan 8. Kita ketahui persamaan pertama yaitu X tambah Y sama dengan 8 dan X tambah 2Y sama dengan 8, itu persamaan keduanya. Lalu kita eliminasi ini persamaan kedua, kita eliminasi dengan persamaan pertama. Maka X tambah 2Y dikurangi X tambah Y sama dengan 8 dikurangi 8. Maka Y-nya sama dengan 0. Nah, kita substitusikan Y sama dengan 0 ini ke persamaan pertama. X tambah Y sama dengan 8. Jadi X tambah 0 sama dengan 8. Jadi X-nya 8. Jadi titik potong kedua garis itu adalah 8,0. Selanjutnya untuk menentukan titik-titik pojok DHP-nya, kita lihat potongan garis-garis batas yang benar membentuk daerah arsiran. Nah, pertama kita titik potong garis X sama dengan 2 dengan garis X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, ini ada di titik potongnya 2,3. Kemudian titik potong garis X sama dengan 2 dengan garis X tambah Y sama dengan 8. Di sini
titik potongnya berarti 2,6. Kemudian ada Y sama dengan 1 dengan garis X tambah Y sama 8. Di sini titik potongnya berarti di 7,1. Lalu ada juga Y sama dengan 1 dengan garis X tambah 2Y sama dengan 8. Berarti titik potongnya di sini 6,1. Jadi dari grafik, keempat titik inilah yang membentuk sudut-sudut daerah arsiran. Maka titik-titik pojok daerah himpunan penyelesaiannya adalah 2,3, 2,6, 7,1, dan 6,1. Jadi, kita sudah belajar mengenai pertidaksamaan linear dua variabel, bentuk umumnya, cara menentukan DHP, dan cara menggunakan eliminasi serta substitusi untuk mencari titik potong dua garis. Terima kasih, semoga bermanfaat.